Jordan tidak peduli berapa tahun Arnold telah bekerja untuk Perry Express dan bagaimana dia bekerja keras untuk perusahaan. Sekarang Jordan adalah bos di belakang Perry Express, dia bisa memecat siapapun yang dia inginkan. Namun, sepertinya hukumannya terlalu mudah jika dia hanya memecat Arnold. Jordan tiba-tiba teringat pada loker misterius yang dimiliki Chaiden di lapangan golf. Ini adalah informasi yang didengar Jordan di kamar Hotel Hailey di Jepang. Setelah kembali ke AS, dia mengirim Pablo untuk memeriksanya. Tetap saja, bahkan dengan keanggotaan, beberapa tempat di lapangan golf itu eksklusif untuk individu dari kelas tertentu, jadi Pablo bahkan tidak bisa mendekat. Jordan takut dia akan memperingatkan target jika dia menggunakan cara yang kuat. Dia malah bisa menggunakan Hailey untuk mendekati loker itu, tetapi dia tidak ingin mengajaknya kencan karena setiap kali keduanya bertemu sendirian, sepertinya sesuatu yang salah akan terjadi. Sekarang, dia bisa menggunakan Arnold untuk mendekati loker itu. Jadi, Jordan berjalan ke arah tim lagi dan berkata, "Pang, dengarkan baik-baik apa yang aku katakan padamu sekarang. Telepon Arnold nanti, tapi dia mungkin akan bertanya dulu apakah Anda seorang homoseksual atau bukan. Katakan saja tidak dan bosmu, Chaiden Huxley, yang memaksamu memposting foto itu di Instagram karena dia ingin menggodamu." Tim tercengang. "Bos saya, Chaiden Huxley?" Jordan mengangguk dan berkata, "Katakan saja setelah kamu dipecat dari Perry Express, kamu mulai bekerja sebagai sopir Chaiden di Breezy Express. Katakan padanya bahwa setelah Chaiden mengetahui bahwa Anda dulu bekerja untuk Perry Express, dia terus menggertak Anda dan membawa Anda ke bar untuk minum. Namun, meskipun kamu diganggu, kamu mendengar rahasia Chaiden. Anda mengetahui bahwa dia memiliki loker pribadi di lapangan golf di Great Mountain Villas, di mana terdapat banyak dokumen rahasia Breezy Express. Beritahu Arnold bahwa begitu dia mendapatkan dokumen-dokumen ini, dia bisa memberikan pukulan besar pada Breezy Express." Tim brilian, jadi dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Jordan. Dipahami. Telepon, perintah Jordan. Tim segera menelepon Arnold. Seperti yang dia duga, hal pertama yang Arnold katakan adalah, "Ada apa denganmu, nak? Apakah kamu suka laki-laki? Apakah Anda tahu orang tua Anda akan hancur karena ini? Cepat dan ubah." Tim tertawa dan berkata, "Paman, saya tidak suka laki-laki. Saya lurus. Bos saya ingin mengerjai saya, jadi dia memaksa saya untuk mempostingnya di Instagram." "Bosmu, Anda punya pekerjaan baru lagi? Bukankah Anda berencana untuk meninggalkan New York City dalam beberapa hari dan pergi ke luar negeri selama beberapa hari?" Arnold bertanya. Tim menjawab, "Ya, saya pergi ke saingan Anda, Breezy Express, tempat saya bekerja sebagai sopir sekarang." Ekspres semilir, Arnold terkejut. "Siapa bos yang mengerjaimu?" "Chaiden Huxley," Tim menjawab. Arnold berkata, "Jadi itu Chaiden bajingan kecil itu. Terakhir kali dia meminta saya untuk memboikot Victoria, saya tidak menurutinya. Mungkinkah dia sengaja mempermalukanmu karena dia tahu bahwa kamu berhubungan denganku?" Petik 2. Tim melirik Jordan, dan setelah menangkap petunjuk di mata Jordan, dia segera menjawab. Ya, saya baru saja menyebutkan bahwa Anda adalah paman saya, dan dia mulai mempermalukan saya dengan memaksa saya untuk minum dan mengenakan pakaian wanita, diikuti oleh posting Instagram itu." "Paman, ibuku baru saja menelepon, kamu tahu apa yang dia katakan?" "Dia." Tim mulai menangis ketika dia berbicara tentang dirinya sendiri. Pada titik ini, Jordan mengerutkan kening, dan Tim segera berhenti mengoceh omong kosong. "Kamu bajingan bermulut kotor." Jordan menggelengkan kepalanya. Namun, Tim tampaknya menjadi orang yang alami dalam berbohong. Arnold menegur dengan marah, "Ibumu benar. Dia hanya mengkhawatirkanmu. Tim pasti akan membawamu kemanapun dia pergi sekarang agar dia bisa menggertakmu. Ambil kesempatan untuk mengamati orang macam apa yang dia asosiasikan dan temukan beberapa bukti yang memberatkannya." Arnold sudah lama ingin mengatur seseorang untuk pergi ke Breezy Express, dan Tim membuat pion yang bagus. Tim berkata dengan penuh semangat, "Paman Arnold, untuk itulah aku memanggilmu. Saya baru saja mendengar bahwa dia memiliki loker pribadi yang berisi rahasia dagang keluarganya di lapangan golf Great Mountain Villas. Paman, jika kamu bisa mendapatkan barang-barang di loker itu, kamu pasti bisa membantu Perry Express mengalahkan Breezy Express. Miss Audrey mungkin akan mempromosikan Anda untuk menjadi presiden Perry Express." Hahaha. Tawa keras Tim segera memudar ketika dia melihat Pablo dan Jordan menatap tajam ke arahnya. Jordan terdiam. Bajingan ini sangat tenggelam dalam peran. Dia sudah merencanakan pamannya untuk menggantikan Victoria sebagai presiden setelah menyelesaikan masalah ini. Sayang sekali dia bukan seorang aktor. Loker apa?
Katakan dengan jelas, apa sebenarnya yang mereka katakan? Arnold bertanya dengan serius. Tim segera berbisik, aku tidak bisa memberitahumu. Chaiden akan datang sekarang. Aku akan meneleponmu kembali nanti. Hei, Tuan Chaiden, saya akan segera ke sana. Tim menutup telepon. Setelah menutup telepon, Tim segera berkata kepada Jordan, Jordan, Paman Arnold mengajukan pertanyaan yang tidak Anda jawab. Saya takut saya akan membiarkan kucing itu keluar dari tas, jadi saya menutup telepon. Tolong jangan marah. Jordan tersenyum, anak ini cukup pintar. Namun, orang dengan lidah fasih umumnya tidak dapat diandalkan dan tidak setia. Jordan berkata, selanjutnya, saya akan mengatur agar Anda menjadi sopir Chaiden Huxley. Anda sebaiknya mematuhi instruksi saya, atau yang lain, saya akan mengatur Anda untuk bersama binatang buas dan bukan manusia selanjutnya. Petik 2. Tim langsung panik. Aku pasti akan mematuhimu, percayalah padaku. Jordan tidak harus mempercayai Tim. Akan lebih baik jika Tim patuh dan berperilaku sendiri. Kalau tidak, dia hanya akan memberinya pelajaran. Jordan menambahkan, juga, kamu tidak perlu merasa bersalah karena berbohong kepada Arnold. Dilihat dari nada suara ibumu, kamu harus diadopsi. Jadi, Arnold bukan pamanmu. Tim mulai menangis di tanah setelah mendengar kata-katanya. 3 hari kemudian, Jordan datang ke Bandara Internasional Kota New York untuk menjemput Victoria. Victoria kembali bersama, dan ketika Jordan melihat Arnold, dia merasakan dorongan untuk meninjunya. Namun, Arnold sama sekali tidak melewati batas dengan Victoria, dan dia masih berguna bagi Jordan. Di sisi lain, Arnold tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Jordan dan menjadi pionnya. Ketika dia melihat Jordan, dia bertanya dengan arogan dan merendahkan, "Oh, kamu di sini, Tuan Steele. Bagaimana keadaan di Departemen Pelatihan?" Arnold adalah wakil presiden Perry Express. Pada saat yang sama, Jordan hanya pengawas Departemen Pelatihan perusahaan yang baru didirikan. Dia hanya setingkat manajer departemen. Dalam hal posisi, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Arnold karena dia adalah bawahan Arnold. Oleh karena itu, Arnold telah berusaha keras sebagai atasan Jordan. Jika Victoria tidak ada, dia akan membuat Jordan membawa kopernya. Jordan mengambil koper Victoria dan menciumnya sebelum menjawab pertanyaan Arnold. Pelatihan berjalan sangat baik, dan para gadis sangat serius belajar bahasa Inggris. Mereka juga pembelajar yang cepat. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda selalu dapat pergi dan memeriksa hasilnya. Petik 2. Arnold berkata, saya pasti akan memeriksanya, tetapi saya harus pergi ke lapangan golf sekarang. Tunggu aku di Departemen Pelatihan pada waktu ini besok. Saya akan pergi untuk memeriksa secara pribadi. Petik 2. Meskipun Jordan marah, dia tetap berkata dengan enggan, ya, Tuan Decker. Di sisi lain, Victoria bertanya dengan rasa ingin tahu, sejak kapan kamu bermain golf? Dengan siapa kamu akan bermain? Selama bertahun-tahun, keduanya sudah saling kenal, dan Victoria tahu bahwa Arnold tidak bermain golf. Arnold tertawa dan menjawab, tidak ada, aku hanya akan bermain sendiri, haha. Dia tidak bisa membiarkan Victoria tahu tentang rahasia Chaiden di lapangan golf, jangan sampai Victoria mencuri pujian darinya. Victoria sekarang adalah Presiden Perry Express. Tetap saja, dia memiliki saham yang lebih rendah di Perry Express daripada Arnold, jadi dia hanya penjabat presiden. Audrey tetaplah orang yang benar-benar berkuasa. Arnold percaya bahwa selama dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, dia bisa meminta Audrey dan Dewan Direksi untuk menjadikannya Presiden Perry Express. Pada saat itu, akhirnya mungkin baginya untuk menaklukkan Victoria. Alasannya adalah, kebanyakan wanita akan kagum pada atasan mereka. Setelah keluar dari pintu keluar bandara, Arnold dijemput oleh sopirnya. Saat mengemudi, Jordan bertanya kepada Victoria, apakah Anda akan kembali ke kantor? Victoria memegang tangan Jordan dan berkata, aku belum melihatmu selama seminggu. Ayo pulang sebagai gantinya. Petik 2. Jordan pura-pura menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menjadi bawahan berarti Anda kehilangan hak asasi Anda, dan Anda harus pergi kemanapun bos Anda pergi. Victoria memukul Jordan dengan ringan dan berkata, kamu tidak ingin pulang kan? Ayo pergi ke kantor kalau begitu. Petik 2. Jordan buru-buru tertawa dan berkata, tidak, aku sangat ingin pulang. Haha. Seminggu kemudian, di lapangan golf Great Mountain Villas. Hei, Tuan Decker, kita bertemu lagi. Anda menjadi terobsesi dengan golf akhir-akhir ini, ya? Aku sudah melihatmu di sini 3 kali minggu ini. Chaiden berpakaian santai dan mengenakan topi baseball dan kacamata hitam. Sambil memegang tongkat golf, dia berjalan menuju Arnold.
Ketika Arnold melihat Chaiden, dia tersenyum dan menyapa, "Tuan Huxley, saya tahu Anda sering datang ke sini, jadi saya juga sering datang ke sini. Saya seorang pemula, aku harus belajar lebih banyak darimu." Chaiden tiba-tiba merasa aneh karena dia dan Arnold dulunya adalah rival yang berselisih satu sama lain sebelumnya. Namun, Arnold sekarang terdengar seperti dia sengaja mencoba untuk lebih dekat dengannya. Chaiden dan Arnold berjalan ke tempat di mana lebih sedikit orang dan bertanya, "Arnold, bagaimana kabarmu di Perry Express akhir-akhir ini?" Arnold menghela nafas dan berkata, "Jangan sebutkan itu." Setelah tiba-tiba mengakuisisi Perry Express dan menjadi presiden baru, Audrey pergi lagi. Tetap saja, dia membiarkan Victoria, yang baru bergabung selama 2 bulan, menjadi presiden. "Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun di Perry Express, dan saya memiliki lebih banyak saham daripada dia. Namun, saya tidak terpilih menjadi presiden." Chaiden menepuk bahu Arnold dan tertawa. "Haha, Arnold, menurutku, Audrey itu orang gila. Dia pertama kali mulai merekrut wanita asing sebagai kurir, menyebabkan kita semua di industri kurir harus mengikuti jejaknya dan menginvestasikan banyak uang tanpa alasan. Sekarang dia membuat wanita yang tidak pernah menjalankan perusahaan logistik, penjabat presiden. Victoria Clarke tidak tahu apa-apa. Dia hanya wajah yang cantik. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Jadi, mengapa Anda tidak meninggalkan Perry Express dan datang ke Breezy Express? Kakek telah memintaku untuk merebusmu." Arnold adalah rubah tua yang licik, dan untuk mengetahui rahasia Chaiden, dia harus terlebih dahulu mendapatkan kepercayaannya, jadi dia berpura-pura tertarik. "Apakah Tuan Huxley benar-benar mengatakan itu?" "Tentu saja, kakekku bilang kau satu-satunya di Perry Express yang bisa mengancam kami. Jadi selama kami bisa memburumu, Perry Express tidak akan berarti apa-apa bagi kami." "Tuan Huxley benar-benar menyanjung saya. Saya tidak mampu." "Yah, tapi burung yang baik tahu tempat yang tepat untuk ditinggali. Jika Miss Audrey terus mengabaikan kompetensi saya tidak bisa menjamin bahwa saya akan tinggal di Perry Express selamanya." Chaiden tersenyum. Keduanya sering bertemu untuk bermain golf bersama di minggu berikutnya, dan Arnold telah mendapatkan kepercayaan Chaiden. Pada suatu sore yang cerah dan berangin, Arnold dan Chaiden bertemu lagi di lapangan golf Great Mountain Villas. Kali ini, Arnold mengobrol dengan teman-teman Chaiden dengan riang. "Arnold, duduk di sini dan tunggu kami sementara kami masuk sebentar," kata Chaiden. Arnold ingin bangun juga. "Apa yang akan kamu lakukan di dalam? Tidak bisakah aku masuk bersamamu? Sepertinya Anda masih belum cukup mempercayai saya, Tuan Chaiden." Arnold sudah tahu bahwa loker ada di dalam. Chaiden dan teman-temannya tertawa. Chaiden tertawa dan berkata, "Arnold, ini adalah rahasia kecil di antara kita anak muda, jadi jangan ikut campur. Jangan khawatir, saya pasti memperlakukan Anda sebagai salah satu dari kami, tetapi kami semua berhak atas privasi kami sendiri." Chaiden menepuk pundak Arnold lalu masuk bersama 2 temannya, juga keturunan keluarga kaya. Setelah ketiganya pergi, Arnold membuka kunci ponselnya dan mengirim pesan kepada seseorang yang tidak memiliki avatar di nomor kontaknya. Mereka sudah masuk ke dalam. Ada fitur privasi di mana pesan akan hancur sendiri 3 detik setelah penerima membacanya. Segera, pesan itu dihapus secara otomatis. Setelah hanya 1 menit, pesawat aneh seperti frisbee tiba-tiba muncul di langit di atas lapangan golf. "Benda terbang aneh, ada UFO!" teriak Arnold. Chaiden dan teman-temannya semua adalah anak muda dengan rasa ingin tahu yang kuat tentang UFO, jadi mereka segera berlari keluar setelah mendengar Arnold. Ketika mereka melihat ke atas dan melihat frisbee di langit yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka bertiga menjadi sangat bersemangat. "Wow, ini benar-benar UFO. Dari mana ini berasal? Cepat dan ambil beberapa gambar. Sungguh menakjubkan bisa melihat UFO dalam hidup ini." Chaiden mengambil ponselnya dan mengobrol dengan Hailey melalui panggilan video. "Sayang, cepat, lihat benda di langit itu. Tidakkah menurutmu itu terlihat seperti UFO?" Sementara mereka bertiga tertarik dengan pemandangan aneh di depan mereka, Arnold sudah menyelinap masuk, hanya untuk menemukan bahwa loker telah dikunci. Tampaknya ketiga batang atas itu benar-benar teliti. Meski sangat ingin melihat UFO, mereka tidak lupa mengunci loker. Namun, Arnold sudah menyiapkan kunci universal. Arnold mengeluarkan kuncinya dan dengan cepat membuka pintu lemari dengan sekali klik. Arnold tidak menyadari bahwa ada kamera lubang jarum di atas kepalanya. Jika Breezy Express Huxley benar-benar rahasia dagang yang tersembunyi di loker, dia akan dikenai tuduhan pencurian komersial. Namun, Arnold dengan bersemangat mengintip ke dalam loker, hanya untuk melihat tidak ada dokumen atau kontrak di loker.
Hanya ada beberapa foto. Semuanya adalah foto wanita cantik. Ada 3 foto wanita cantik di tengah, di mana ada beberapa simbol, salib, dan tanda centang yang tidak dapat dipahami Arnold. Arnold tidak tahu apa yang diwakili oleh foto-foto itu, tetapi karena dia bersusah payah membuka loker itu, dia memutuskan untuk menyelidiki dengan jelas. Oleh karena itu, Arnold segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto dari 3 gambar di loker, yang kemudian dia kirimkan kepada seseorang. Pada saat ini, di sebuah SUV di luar lapangan golf, Tim menerima pesan dari Arnold. Jordan dan Pablo duduk di sebelahnya. Keduanya duduk di sebelah Tim dengan gaya seolah-olah mereka telah menculiknya. Karena fitur penghancuran diri dari pesan, foto itu hanya tersedia selama 3 detik. Oleh karena itu, Tim segera mengetuk layar dengan jari tengah kanannya untuk menyimpannya sebagai tangkapan layar. Setelah menyimpan tangkapan layar, Tim menyerahkan ponselnya ke Jordan dan berkata, "Bos, lihat, ini adalah gambar dari foto-foto di loker yang diambil Arnold." Jordan meraih telepon dan langsung agak terkejut melihat foto itu. Apa ini? Seperti Arnold, Jordan juga mengira loker itu akan berisi beberapa rahasia dagang, bukti kejahatan mereka, atau bahkan obat-obatan dan sebagainya. Namun, dia telah melakukan penyelidikan pada 4 orang yang akan bermain golf dengan Chayden dan menemukan bahwa semua batang atas yang kaya menganggur sepanjang hari. Meskipun mereka bengkak, mereka tidak akan pernah menyentuh narkoba dan biasanya hanya suka bersenang-senang atau menggoda gadis-gadis. Karena mereka suka bersenang-senang, akan mudah untuk menjelaskan apa itu foto. Keindahan di foto mungkin menjadi target mereka. Jordan memperbesar gambar dan dengan cermat mengamati 3 wanita cantik di foto, hanya untuk mendapatkan kejutan besar. Brengsek! Jordan sebenarnya tahu 2 dari 3 wanita cantik itu. Yang paling kiri tidak lain adalah saudara perempuan Victoria, Emily. Yang di tengah adalah pemilik kafe nostalgia yang cantik, yang secantik Hailey. Jordan tidak tahu siapa yang paling kanan. Pablo juga melihat dan berkata, sepertinya tidak ada barang berharga di loker. Chayden dan teman-temannya hanyalah seorang bangsawan kaya yang tidak melakukan apa-apa sepanjang hari kecuali menjemput gadis-gadis. Saya rasa ketiga wanita ini adalah target mereka. Tim yang bermulut kotor juga tersenyum dan berkata, itu benar, saya juga berpikir begitu. Namun foto ketiga wanita cantik ini diberi keterangan dengan simbol yang berbeda. Apa yang mereka maksud? Jordan juga memperhatikan simbol-simbol itu, dan dia sudah lama merenungkan masalah itu. Tim memiringkan kepalanya, melihat ke layar ponsel, dan mulai menguraikannya sendiri. Saya tahu, mereka mungkin mencari wanita cantik dan kemudian bersaing untuk melihat siapa di antara mereka yang bisa mendekatinya. Haha, itu pasti. Pewaris generasi kedua kaya yang jahat dan menghebohkan ini tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain bersaing dalam hal-hal seperti itu. Petik 2. Tapi mereka semua adalah pewaris keluarga miliarder. Mereka bisa mendapatkan semua jenis wanita yang mereka inginkan. Betapa tidak masuk akal? Pablo berpunuk dengan dingin. Bajingan, apakah kamu yakin mereka bisa mendapatkan gadis yang mereka inginkan hanya karena mereka adalah pewaris generasi kedua yang kaya? Lagi pula kamu masih terlalu naif. Negara ini sangat besar, dan mereka berlima bukan apa-apa. Pablo benar. Chayden dan teman-temannya mungkin berasal dari keluarga papan atas di negara ini dan seringkali memiliki wanita biasa yang melemparkan diri mereka ke arah mereka. Namun, keluarga mereka masih kalah dengan keluarga yang benar-benar kuat. Misalnya, jika 5 orang ini menyukai Audrey dan mencoba menggunakan status dan kekayaan mereka untuk menarik perhatiannya, Audrey mungkin akan memperlakukan mereka sebagai orang bodoh. Pablo menunjuk ke foto-foto itu dan berkata, lihatlah wanita di tengah yang menggendong anaknya. Dia dianotasi dengan 5 salib. Pablo mengacu pada pemilik kafe nostalgia, yang dikira Jordan sebagai kekasih saudaranya. Tidak hanya ada 5 salib tetapi ada juga kalimat yang tertulis di bawah latar belakang yang kuat, jangan dikacaukan. Kane. Jordan segera mengingat penampilan wanita itu. Latar belakang yang kuat, jadi keluarga wanita itu juga tidak biasa. Faktanya, pertama kali Jordan melihat wanita itu, dia merasa bahwa dia memiliki temperamen yang mulia dan harus menjadi ahli waris yang kaya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia memiliki latar belakang yang begitu kuat sehingga keturunan kaya itu akan takut padanya. Bagaimana Jamie mengenalnya? Jordan penasaran. Pada titik ini, Tim berkata, saya tidak dapat mengatakan bahwa wanita di tengah sangat sulit untuk dirayu meskipun dia sudah menjadi ibu dari 1 anak. Tapi dia cukup cantik. Wanita di kiri dan kanan tidak terlalu sulit untuk dirayu kan? Berdasarkan simbol pada foto, mereka tampaknya telah ditaklukkan. Kata-kata itu tidak cocok dengan Jordan.
Mungkinkah kelima binatang buas ini telah menaklukkan Emily, saudara perempuan Victoria? Ada 4 simbol di foto Emily, 2 salib, 1 titik merah terang, dan 1 titik merah tua. Apa sebenarnya arti kedua simbol ini? Jordan sangat ingin tahu jawabannya. Dia ingin tahu apakah saudara perempuan pacarnya yang polos, cantik dan imut telah dilanggar oleh Chayden dan teman-teman keturunannya. Pablo berkata, yang pertama mungkin belum ditaklukkan. Sebuah cek mungkin berarti bahwa mereka telah masuk ke celananya. Lihat foto gadis di paling kanan, 2 salib, 3 cek. Analisis Pablo juga merupakan situasi yang diharapkan Jordan benar. Jika mereka belum menaklukkannya, Jordan masih memiliki kesempatan untuk menghentikan mereka dan melindungi Emily dari bahaya. Kirim pesan ke Arnold dan katakan padanya untuk mencari tahu apa yang diwakili oleh simbol-simbol itu. Jordan menginstruksikan tim. Tim bertanya dengan nakal, "Hah? Ini bukan rahasia dagang. Kenapa aku harus menanyakan itu padanya?" Memukul. Pablo menamparkan kepala tim. "Lakukan saja apa yang saya katakan. Untuk apa kamu mengoceh?" Petik 2. Ya. Segera, Arnold, di dalam lapangan golf, menerima pesan itu dan menghilang dalam waktu 3 detik. Saat ini, Chayden dan teman-temannya masih mengagumi UFO di luar. Jika itu adalah cakram terbang, tentu saja tidak akan menarik perhatian ketiga batang atas ini. Jordan secara khusus meminjam UFO di langit dari seorang teman, dan itu tidak dapat dideteksi oleh para ilmuwan dan peneliti UFO profesional dalam waktu singkat. Itu sebenarnya sebuah pesawat yang menyamar sebagai UFO. Teman Jordan adalah Elon Musk, presiden pembangkit tenaga listrik kendaraan listrik, Tesla, dan SpaceX.